Saya ucapkan selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur dapat datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Namun saya harapkan jemaat yang membawa HP yang berada dalam ruang gereja untuk menonaktifkan dulu agar tidak mengganggu dalam ibadah. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita akan mulai dengan pujian nomor 1. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Mazmur nomor 119 ayat yang ke-33 sampai 35, demikian bunyi firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap jantung. Hendaklah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Amin. Dulu selesai. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang berbahasa Inggris di buletin halaman yang ketiga. Blessed be the name. Buletin halaman ketiga. Blessed be the name. Oh, praise Him to who runs above in majesty supreme, who gave His Son for men to die, that He might men redeem. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name above names now, shall honor and more. And God the Father on right hand, where angel hosts adore. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Redeemer, Savior, friend of men, once reigned by the fall. Thou hast defied salvation, friend, for thou hast died for all. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name shall be the Counselor, the mighty
the Prince of Peace. Of all earth kingdoms conquer, whose right shall never cease. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Let us pray. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini, di mana pada hari-Mu yang kudus kami dapat datang ke rumah-Mu untuk beribadah, menyembah dan memuji memuliakan nama Engkau. Dalam suasana Covid ini, kami juga diizinkan untuk datang bersama saudara-saudari seiman kami di dalam protokoler keamanan, tetapi kami sungguh bersyukur di mana negara-negara lain juga dapat melakukan ibadah seperti ini. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini, kiranya Engkau yang pimpin kami di dalam roh dan kebenaran firman-Mu. Kami juga mohon kiranya Engkau mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan dalam pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami. Kami serahkan untuk rangkaian ibadah ini kepada dalam tangan-Mu, kiranya Engkau pimpin. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi kami berdoa kepada kami yang berbunyi, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Silakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 31 sampai 35. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 31 sampai 35 kita akan baca secara bertanggapan dan dua ayat terakhir sama-sama. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 31 sampai 35 kita akan baca secara bertanggapan dan dua terakhir 34 35 bersama-sama. Matius pasal 26 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab sudah ditulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu. Petrus menjawab, walaupun mereka tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak sama-sama. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 292. Buka buku pujian
292. Seperti Yesus. Seperti Yesus yang penuh rahmat, yang lemah lembut dan rendah hati, ku mau tinggikan Tuhanku yang mulia, ku dikuduskan taat perintahmu. Terimalah ku hanya milikmu. Terimalah ku, seluruhku milikmu. Kuduskan ku, inilah doaku. Peliharalah ku jadi milikmu. Seperti Yesus, inilah doaku. Kuat memikul salib Tuhanku, lebih bersungguh kabarkan Injilmu, membawa mereka menyembah padamu. Terimalah ku hanya milikmu. Terimalah ku, seluruhku milikmu. Kuduskan ku, inilah doaku. Peliharalah ku jadi milikmu. Serahkan diriku, hidup untukmu, lebih dikasih memuliakanmu. Korbankan diri seperti Tuhanku. Ku mau serupamu sampai berjumpamu. Terimalah ku hanya milikmu. Terimalah ku, selalu ku milikmu. Kuduskan ku, inilah doaku. Peliharalah ku jadi milikmu. Selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan pada hari ini yang terdapat dalam buletin halaman pertama, Matius pasal yang ke-20 ayat 30. Kita membaca dalam bahasa Indonesia sebanyak 2 kali, yang ketiga kita menghafalnya. Dan ada jeda nanti kalau kita baca ya. Satu, dua, tiga. Injil Matius pasal 20 ayat 30. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Putra Daud, kasihanilah kami." Sekali lagi, Injil Matius pasal 20 ayat 30. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Putra Daud, kasihanilah kami." Kita menghafalnya dengan pelan-pelan. 1, 2, 3. Injil Matius pasal 20 ayat 30.
Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Putra Daud, kasihanilah kami." Selanjutnya saya akan membacakan warta gereja yang terdapat dalam halaman yang keempat dalam buletin gereja. Yang pertama, puji Tuhan di mana kita dituntutnya berkebaktian di keluarga kita masing-masing. Harap setiap kepala keluarga dapat memimpin kebaktian ini dengan mengajak seluruh keluarga menyembah Allah Tritunggal di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, puji Tuhan bahwa sejak bulan Juni kebaktian umum sudah dapat diadakan untuk anak-anak muda di gedung gereja. Mohon hal ini dapat diinformasikan kepada semua saudara-saudari supaya yang muda dapat datang berkebaktian di gereja. Yang ketiga, puji Tuhan gereja sudah mulai menyediakan pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan CMC. Beberapa video sudah diunggah di YouTube. Jadi YouTube-nya channelnya bernama Kalvari Kuburaya. Harap para kepala keluarga dapat menggunakan pengajaran firman ini untuk semua anak-anaknya. Yang keempat, pengumuman tambahan, mulai hari ini kebaktian materi terbenam di Suara Dalam dimulai pukul 6 petang. Jadi kita kembali ke jam yang semula pukul 6 petang. Yang kelima terakhir, kami menyambut dengan gembira dan sukacita untuk saudara-saudari yang pertama kali hadir. Adakah di antara kita yang pertama kali hadir? Silakan berdiri. Silakan berdiri, Pak. Pertama kali hadir. Oke. Terima kasih. Kami menyambut dengan sukacita agar saudara dapat datang lagi pada minggu depan. Dan selanjutnya kita akan mengedarkan kantong kolektor. Yang akan mengedarkan kantong kolektor Saudari Elizabeth Chong. Mari kita membuka buku pujian nomor 124. 124. Buka buku pujian 124. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Di depan tahtanya sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah. Hatiku bersyukurlah, Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai
berdiri. Penyanyi doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di mana pertengahan ibadah ini kami dapat menyembah Engkau dengan persembahan. Kiranya ya Tuhan, persembahan ini dapat Engkau pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa agar Roh Kudus memimpin kami untuk kami dapat mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang berkenan, yang di hadapan Engkau. Kami juga menyerahkan untuk mengelola keuangan gereja. Engkau berikan hikmat untuk memakai uang ini dengan sebaik-baik dan sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga akan memimpin doa pengembalaan oleh Gembala Sidang Guru Injil Peter Yoksan. Tema khotbah pada pagi hari ini yaitu Yesus memberitahu Petrus akan menyangkal dia, dari Injil Tuhan Yesus perikop yang ke-193. Kepada hambanya saya persilakan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu kembali di dalam doa penggembalaan. Mari kita berlutut sebelum kita berdoa. Setelah berlutut, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, supaya darah Yesus menghapus dosa kita dan dosa tidak menjadi penghalang doa kita kepada Allah yang kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta kekal di dalam kerajaan sorga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, yang telah menebus manusia yang sudah jatuh dalam dosa melalui darah Yesus, sehingga Engkau dapat memanggil kami menjadi anak-anak-Mu untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Ya Bapa, pada pagi ini sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kudus. Kami adalah manusia berdosa. Karena itu ya Bapa, berbelas kasihanlah pada kami. Ampunilah pelanggaran kami, dosa-dosa kami, dengan darah Tuhan Yesus yang sudah mengalir 1990 tahun yang lalu di Bukit Kalvari. Hapuskanlah dosa-dosa kami yang sudah kami perbuat di dalam pikiran kami yang jahat, dalam perkataan kami yang melukai lubuk jantung-Mu dan melukai lubuk jantung tetangga-tetangga kami. Bahkan dalam perbuatan kami yang melanggar hukum-hukum-Mu, perintah-perintah-Mu. Karena itu ya Bapa, sekarang kami berlutut di hadapan Engkau, di rumah-Mu, rumah doa, rumah pengampunan dosa. Kami datang di dalam nama Yesus minta ampun atas dosa-dosa kami. Kiranya darahnya Yesus menghapus dosa kami dan lubuk jantung kami dikuduskan, sehingga Roh Kudus dapat berbicara kepada kami untuk firman-Mu yang sebentar nanti akan kami simak.
supaya kami dapat berjalan di dunia yang penuh dengan tantangan, khususnya di akhir zaman, penuh dengan pergolakan, penuh dengan krisis, supaya kami Bapa dapat menjadi saksi Tuhan Yesus yang baik. Di antara kami, jikalau ada mereka yang belum percaya, kiranya firman-Mu yang didengar pada hari ini bisa menjadi sarana Roh Kudus untuk menggerakkan mereka, untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami serahkan semua kami di sini, khususnya para pelajar yang pada minggu depan tanggal 13 Juli sesuai dengan ketentuan dari pemerintah akan memulai tahun ajaran baru. Sertailah mereka dalam pelajaran daring, dan kami berharap Engkau memulihkan keadaan sehingga COVID-19 dapat Engkau lalui, sehingga kami bisa kembali ke sekolah seperti dulu. Ya Bapak, kami juga bersyukur untuk TK Kristen Kalvari, SD Kristen Kalvari yang juga akan memulai pelajaran tahun ajaran baru besok. Kiranya Engkau menyertai setiap anak-anak baik di TK, SD, agar mereka bukan hanya belajar ilmu, tetapi mereka dapat belajar firman. Mereka akan menjadi orang-orang yang seperti Yusuf, seperti Daniel dan kawan-kawan. Bukan hanya mengerti ilmu, tapi di dalam lubuk jantung mereka ada firman-Mu, bisa menjadi saksi Tuhan Yesus di keluarga mereka. Dimanapun mereka Engkau tempatkan, mereka bisa bersinar untuk Tuhan Yesus, untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapak, kami juga menyerahkan untuk saudara seiman kami yang dalam pergumulan pekerjaan, kesehatan, dan problem rumah tangga, dan problem-problem lainnya. Kami tahu Tuhan Yesus, siapapun yang datang minta tolong pada Tuhan Yesus, Dia mengulurkan tangan untuk menolong. Orang kusta ditolongnya, orang buta disembuhkannya, orang mati pun dibangkitkannya. Tidak ada masalah kami yang terlalu besar untuk Tuhan Yesus tolong. Ya Bapak, kami saat ini berlutut. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Kami mau menyerahkannya kepada Engkau. Dan kami percaya ketika Engkau menolong kami dapat bersaksi kepada manusia bahwa hanya Yesus satu-satunya Allah yang bisa menolong manusia. Ya Bapak, kami serahkan juga gereja-Mu ini, pelayanan di 7 tempat, beberapa tempat tidak bisa melayani seperti sedia kala. Kiranya ya Bapa, Engkau berbelas kasihan untuk kebaktian-kebaktian keluarga di rumah, kemudian sekolah minggu di rumah, CMC di rumah, supaya anak-anak pun, keluarga-keluarga yang usia lanjut bisa berkebaktian dengan video-video yang disediakan. Ya Bapak, kami juga menyerahkan bangsa Indonesia. Kiranya Engkau menolong, berikan hikmat kepada Presiden, para pembantunya, pemimpin di daerah, khususnya masyarakat, supaya melaksanakan protokol kesehatan, supaya penyebaran COVID dapat dihentikan. Ya Bapak, kami juga mohon Engkau memberikan hikmat kepada para saintis untuk menemukan yaitu vaksin. Kami berdoa supaya Injil Tuhan Yesus dapat diberitakan mulai dari Irian sampai ke Aceh. Banyak orang Indonesia dapat percaya Tuhan Yesus. Ya Bapak, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada kami, agar kami dapat menjadi pendengar yang baik, menyimpan, merenungkan, melakukan, bahkan mewartakan firman-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus di muka bumi. Demikianlah ya Bapa doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Injil Matius ya, pasal 26 ayat 31 sampai 35 yang tadi kita baca. Tadi sudah diumumkan oleh liturgos, juga dicantumkan ya di dalam Injil Tuhan Yesus, perikop yang ke-193. Dan bukan hanya di Injil Matius, kalau kita lihat di dalam Injil Tuhan Yesus, Injil Markus, Lukas, bahkan Yohanes ya, mencatat pengajaran Yesus memberitahukan kepada semua muridnya bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus. Nah, kalau kita periksa kata menyangkal itu adalah
tidak mau mengakui orang yang kita kenal. Kalau kita baca di koran, ada bapak tak mau mengakui anaknya, padahal dia adalah anak kandung. Ada anak tidak mau mengakui bapak mamanya. Dan pada zaman sekarang tidak sulit ya untuk membuktikan apakah anak itu anak kandung atau anak pungut. Ya, cukup dengan melakukan tes DNA. Orang tuanya dites, anaknya dites, dokter dapat menyimpulkan apakah dia itu anak kandung atau anak pungut. Nah, Petrus dengan 11 rasul yang lain sudah 3 tahun lebih bersama-sama Tuhan Yesus. Dan pada malam itu setelah mereka makan Paskah, Tuhan Yesus akan membawa mereka ke Taman Getsemani. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan ditangkap. Yang membawa orang menangkap Tuhan Yesus adalah Yudas. Yudas bukan hanya menyangkal Tuhan Yesus sebagai gurunya, dia bahkan menyangkal Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Dia anggap Tuhan Yesus sebagai penjahat, sehingga dia membawa orang menangkap Yesus. Itu sudah dicatat di dalam Mazmur 41 bahwa Yudas akan menjual Yesus. Dan sudah kita pelajari bahwa lebih baik Yudas tidak dilahirkan daripada dia dilahirkan dan dia tidak percaya Yesus. Karena sudah saya katakan, kalau orang dikandung dalam rahim orang tuanya tetapi tidak lahir, dia mati dalam kandungan, dia tidak punya nama karena belum lahir, darah Yesus sudah menghapus dosanya. Jadi bayi yang mati dalam kandungan sesuai dengan kasih karunia Allah, dia selamat masuk surga. Tetapi saya sudah katakan juga dalam Alkitab, kalau kamu sudah lahir umur 3 tahun, sudah dapat membedakan mana kiri mana kanan, sudah tahu mana salah mana benar, orang itu harus percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, tidak menerima darah Yesus, orang itu pasti binasa. Makanya Yesus mengatakan lebih baik Yudas jangan lahir. Nah, sekarang kita belajar dari Matius 26. Nah, kalau kita hanya membaca Matius 26 saja, ada beberapa hal yang kita tidak dapat lihat. Karena ini dicatat, tadi saya katakan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat tentang peristiwa ini. Yesus memberitahukan secara terbuka bahwa yang pertama ada murid yang akan menjual dia. Setelah itu dia berkata lagi, Petrus, pemimpin dari para murid, akan menyangkal Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat dalam Injil Tuhan Yesus, perikop 193 itu dimulai dari Injil Yohanes. Mari kita buka pasal 13 ayat 36 dan 37. Judul khotbah saya hari ini adalah Yesus memberitahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya. Itu dimulai dari Injil Yohanes 13 ayat yang ke-36 dan 37. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku untuk engkau." Ya, karena Tuhan Yesus sudah mengatakan 5 kali kepada para muridnya bahwa dia akan ditangkap, dia akan disalibkan, tetapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan dari kematian. Kalau kita lihat di sini, poin yang pertama adalah Tuhan Yesus berkata kepada semua muridnya, "Sampai kita bertemu lagi. See you again." Karena di sini dikatakan, "Aku akan pergi dan tidak dapat engkau mengikuti aku." Itu maksudnya apa? Karena Yesus akan meninggalkan muridnya, dan pada malam itu dia akan ditangkap, disalibkan,
Dan pada hari itu murid-murid akan berpisah dengan Tuhan Yesus selama 3 hari. Mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih. Mereka makan bersama Yesus, tidur bersama Yesus, jalan kemana-mana pun mereka bersama-sama Tuhan Yesus. Tetapi malam itu mereka harus berpisah. Nah, kita yang pernah mengalami perpisahan, di situ Yesus berpamitan ya kepada para muridnya. Kalau orang berpamitan biasanya bukan hanya pamitan, tapi Tuhan Yesus juga berpesan pada murid-muridnya, karena ada hal-hal yang akan terjadi supaya ketika hal itu terjadi murid-muridnya nggak kaget. Murid-muridnya tetap tahu bahwa walaupun Yesus mati, itu dia rela mati. Walaupun dia dipukul, kelihatannya dia lemah, tapi Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Paham? Karena Yesus akan ditangkap, akan ditempeleng, akan diludahi, dikasih mahkota duri, ditelanjangi, disalib. Kelihatannya Yesus lemah, tetapi sebenarnya dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia maha kuasa, dia maha hadir, dia maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Sebelum hal itu terjadi, dia sudah kasih tahu kepada kita. Di dalam perjanjian lama ada 300 kali dikasih tahu apa yang akan terjadi dengan Tuhan Yesus, termasuk Yudas yang akan menjualnya, Mazmur 41 ayat 10. Dan murid-murid akan semuanya meninggalkan Yesus. Itu dalam Zakaria 13 ayat 7. Tadi saya sudah katakan ada 300 pemberitahuan Yesus tentang hidupnya. Dia lahir di mana, kemudian dia akan mulai melayani umur berapa, kemudian bagaimana dia mati. Dalam kitab Yesaya 53, Mazmur 22, semuanya sudah ditulis dalam Alkitab. Yesus itu melakukan apa yang dia rencanakan dan apa yang Bapa rencanakan satu persatu. Seperti kalau orang main drama, sudah ada teksnya dan para aktor tinggal memainkan perannya masing-masing. Tapi drama itu kan hanyalah suatu fiksi. Tetapi ini adalah yang terjadi dengan hidup Yesus. Betul-betul dikatakan dia akan lahir di Betlehem dalam Mika pasal 5, dan Yesus lahir di Betlehem. Di dalam kitab Yesaya 53 dikatakan Yesus akan mati di antara para penjahat. Betul, di kiri kanan Yesus ada penyamun. Jadi di sini Yesus berpamitan dan sekaligus dia berpesan, bukan hanya pamitan, tapi dia pesan. Pesan Yesus di mana? Begitu banyak ya pesan Yesus sebelum dia ditangkap. Kalau kamu mau membaca dalam Yohanes, ya pesan-pesan Tuhan Yesus itu mulai dari ayat 13, pasal 13 ya, bukan ayat 13, sampai pasal yang ke-17. Ada 5 pasal di situ. Tuhan Yesus berpesan pada murid-muridnya sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Kemudian juga di dalam Matius 24-25, Tuhan Yesus juga berpesan pada murid-muridnya, bukan di ruang atas tempat mereka makan perjamuan terakhir, tetapi Yesus berpesan kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun. Pesan-pesan Yesus sebelum dia disalibkan. Jadi poin yang pertama yang kita pelajari adalah semua murid itu Yesus berkata, sampai kita bertemu lagi. Ya, ada sebuah lagu yang sering kita nyanyikan waktu kita kebaktian berkabung atau penghiburan, sampai kita bertemu. Nah, kenapa bisa sampai bertemu? Seringkali kita berpisah dengan seseorang, kita nggak pernah bertemu lagi. Kenapa Yesus bilang sampai kita bertemu? Karena Tuhan Yesus tahu 11 murid yang akan menyangkal dia semuanya adalah orang percaya. Dan Yesus setelah bangkit dari kematian, Yesus akan pergi ke Galilea. Dia akan bertemu dengan semua murid. Jadi Yesus yang akan mengunjungi mereka satu persatu loh. Setelah Yesus bangkit, Yesus yang datang berkunjung pada murid-muridnya loh.
Karena Yesus itu Allah yang maha kuasa. Dia tahu masa lalu, dia tahu masa sekarang, dia tahu masa kita yang akan datang. Semua di dalam pengaturan dia. Makanya ketika itu terjadi, para murid itu nanti ya, semakin mereka percaya Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Ya, seringkali kita berpisah ya. Banyak orang bilang goodbye ya. Goodbye artinya kamu baik, aku baik. Bye. Berarti kemungkinan kita nggak bertemu lagi loh. Karena goodbye kan. Kalau Yudas dia bukan goodbye, dia bad bye ya. Bad bye. Nggak pernah lagi dia ketemu Tuhan Yesus. Karena dia tidak percaya Yesus. Jadi poin yang pertama, Yesus berkata sampai kita bertemu. Nah sekarang pertanyaannya, kamu bisa bertemu Yesus nggak? Kamu kalau datang ke gereja di sini, memang kita bertemu dengan kawan-kawan kita. Tetapi yang paling penting, kamu bertemu secara spiritual dengan Tuhan Yesus. Karena semua manusia harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak ada satupun manusia yang tidak akan ketemu Yesus. Tapi pertanyaannya, kamu berjumpa dengan Yesus, ada dua kemungkinan. Satu, kalau kamu percaya Yesus, dia menyelamatkan kamu sebagai juru selamat kamu. Tetapi kalau orang itu, kamu tidak percaya Yesus, dia akan berjumpa dengan Yesus, baik orang hidup orang mati, sebagai hakim yang akan Tuhan Yesus adili, dan Tuhan Yesus lempar ke dalam neraka. Di mana dikatakan Alkitab dalam Markus pasal 7, apinya tidak akan padam, ulatnya tidak akan mati. Ulat itu apa? Penyakitnya nggak akan sembuh. Seperti sekarang, kenapa orang sedang mencari vaksin COVID? Vaksin itu artinya bisa membunuh virus, bisa melemahkan virus, bisa menangkal virus, tapi di situ tidak bisa sembuh penyakitnya, selama-lamanya menderita neraka. Bagaimana kita menghindari tempat seperti itu? Hanya dengan percaya Yesus. Yesus berkata, aku mau berjumpa kembali dengan engkau karena kamu semua percaya padaku. Kecuali Yudas, dia tidak akan pernah lagi bertemu dengan Yesus. Dia mati dan dia dicampakkan ke dalam neraka. Saya berharap kalian di sini semuanya sudah percaya Tuhan Yesus. Jangan kamu menganggap perbuatan baik bisa membawa kamu masuk surga. Tidak bisa. Alkitab berkata perbuatan baik manusia seperti kain kotor. Kain kotor itu seperti pembalut wanita. Dan rata-rata di sini saya lihat kaum wanitanya sudah puber. Pasti pernah menggunakan pembalut bukan? Pembalut yang sudah dipakai, boleh nggak kamu kasihkan orang sebagai hadiah? Tuhan, ini loh pembalut. Ya, ini tiket saya masuk surga. Gak bisa, itu kotor, pakai buang. Allah berkata perbuatan baik manusia seperti kain kotor. Kain kotor macam apa? Pembalut kaum Hawa. Sampai kita bertemu. Itu poin pertama ya. Tetapi sebelum bertemu Yesus, Yesus memberikan begitu banyak pesan. Di rumah kamu bisa baca ya, Yohanes 13, 14, 15, 16, 17. Berapa pasal? Ada 5 pasal. Ditambah lagi Matius 24, Matius 25. Poin yang kedua, kita kembali ke Injil Matius 26. Mari kita lihat. Nah, itu juga digabungkan dengan Injil Lukas 22 ya, di Injil Tuhan Yesus. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imannya karena aku. Sebab sudah ada ditulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah tadi saya sudah katakan, semua yang terjadi dengan kehidupan Yesus itu sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Kenapa Yesus disalib? Itu sudah disampaikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, bahwa keturunan perempuan itu tumitnya akan diremukkan oleh ular, dan Tuhan Yesus sebagai keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Itu terjadi di atas salib ribuan tahun yang lalu, sudah disebut. Nah sekarang Yesus yang sebagai gembala, di mana dinubuatkan
bahwa dia akan ditangkap dan dibunuh. Coba kita buka kitab Zakaria di Perjanjian Lama. Kita membuka Zakaria pasal 13. Mari kita membaca di ayat yang ke-7 ya bersama-sama. Nah, di situ jelas ya kenapa Yesus ditangkap, dan waktu ditangkap Yesus adalah gembala dari murid-muridnya, dan apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Mereka akan bercerai-berai. Mari kita baca ayat 7, 13:7. 1-3. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, bala tentara sorga. Bunuhlah gembala, Yesus gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Inilah nubuatan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid, bahwa sudah ditulis oleh Nabi Zakaria bahwa Tuhan Yesus gembala yang baik, gembala yang akan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan domba-domba. Dan pada saat Yesus ditangkap, semua pengikutnya akan lari. Dan kenapa di sini hanya dikatakan Petrus yang akan menyangkal Yesus? Karena Petrus itu mewakili 11 rasul yang lain. Sebenarnya yang terjadi, semua murid-murid itu lari meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat mengapa para murid di sini sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, pasti murid-muridnya tidak terima. Ya, kalau kita diberitahu kamu akan gagal, kamu akan lemah, biasanya orang yang disebut begitu gak akan terima. Mereka bersanggah dengan Tuhan Yesus. Bahkan di sini dikatakan Petrus menjawab, walaupun mereka semua 11 murid yang lain tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini kata Petrus yang pertama. Dia tidak berkata satu kali loh kepada Yesus loh, aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kalau kita buka dalam Injil Lukas, mari kita buka ya, Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas bukan 12, maaf, 22. Ya, ayat 31. Di situ dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, Simon, Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus berkata dia tidak akan meninggalkan Yesus, sekalipun dia harus mati bersama-sama Yesus, dia rela. Nah, kenapa Petrus berkata demikian? Kalau dalam istilah modern itu, Petrus sedang mem-PHP Tuhan Yesus. Apa itu PHP? Apa? Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu. Sebelum musuh datang menangkap Yesus ya, semua murid omong kosong. Omong apa? Kosong. Janjinya setinggi langit. Memang lidah tak bertulang kan? Semuanya berjanji begitu. Tidak akan kami satu pun meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa mereka ya berbohong pada Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus Maha Tahu, dan Tuhan Yesus berkata sesuai dengan Alkitab, dan apapun yang Tuhan Yesus katakan selama mereka bersama-sama Yesus, semuanya terjadi loh. Petrus kan pernah disuruh menangkap ikan ketika disuruh bayar pajak. Petrus pergi ke danau tangkap ikan. Di dalam ikan ada uang. Pakailah uang itu membayar bea untuk kamu dan untuk aku. Dan Petrus pergi memancing, dapat ikan. Dalam ikan ada apa? Ada uang. Semua yang Yesus katakan itu terjadi. Kenapa saat itu semua murid nggak percaya kata-kata Yesus? Kenapa kita bisa berdosa? Kalau kita tidak percaya kata-kata firman. Kita percaya pada kata diri kita sendiri. Kita percaya kepada kata manusia. Pasti kita gagal kalau kamu tidak percaya firman Tuhan. Kamu berkata, oh aku percaya pada firman Tuhan, tapi nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Disuruh buka kitab Zakaria. Mana ya Zakaria ya? Perjanjian baru kah? Setelah Markus kah? Konyol.
Kamu sudah punya ya kata-kata Tuhan, kamu harus membacanya dan mempercayainya. Jangan sampai Alkitab ini tidak pernah kamu buka. Dan Petrus pun bersama Yohanes, minggu lalu sudah saya katakan, disuruh pergi ke Yerusalem, akan bertemu dengan seorang pria yang bawa air kan? Ketemu enggak? Ketemu. Artinya semua perkataan Tuhan Yesus itu terjadi. Kenapa? Pada malam itu ketika Tuhan Yesus berkata, tidak satu pun muridnya percaya bahwa mereka semua akan meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, kenapa murid-murid semuanya meninggalkan Tuhan Yesus? Itu membuktikan semua manusia pada saat Yesus disalib adalah orang berdosa. Murid-muridnya pertama-tama berdosa dengan kesombongan. Waktu mereka masuk ke ruang atas dalam perjamuan terakhir, tidak satu pun yang mau mencucikan kaki murid-murid yang lain. Dosa itu kalau tidak dibereskan, pasti melahirkan dosa yang lain. Saya tidak tahu ya, kamu masih menyimpan dosa apa. Kalau itu tidak kamu bereskan, itu membawa dosa yang lain. Seperti Kain, pertama dia iri dengan Habel, dia tidak bereskan, akhirnya dia membunuh Habel. Kamu lihat murid-murid, dosa pertama yang Tuhan Yesus tegur, sombong. Mereka tidak mau mencuci kaki dari murid-murid yang lain, sehingga Yesus yang turun tangan mencuci kaki dari semua murid. Mereka tidak lepas dari kesombongan, sombong kepada kawan-kawannya, siapa yang paling hebat. Sekarang mereka sombong sama Yesus tuh. Yesus, kamu bilang kami semua akan lari ya? Mana? Aku berani mati loh untuk engkau Yesus. PHP. Dari sombong jadi apa? Bohong. Ya, dari bohong, setelah itu mereka ketemu ya dengan penangkap-penangkap Yesus. Dan saya percaya ya, orangnya itu besar-besar loh. Masa mau nangkap Yesus kirim yang kurus-kurus kayak saya? Minimal kayak Pak Hotpat itu, besar badannya, penangkap Yesus. Dan yang datang bukan satu dua loh, gerombolan. Semua murid nelayan-nelayan itu ciut, apa? Ciut. Nah, Yesus tidak mau satu murid pun ya ditangkap. Dan mereka semuanya Tuhan Yesus izinkan lari ya. Izinkan apa? Lari. Apa poin kedua yang kita pelajari di sini? Semua orang percaya Yesus bisa jatuh dalam dosa. Bisa apa? Jatuh dalam dosa. Kamu jangan bilang, oh saya sudah jadi orang Kristen, nggak mungkin saya berdosa. Enggak, dalam doa Bapa kami tadi kita bilang apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kalau kamu baca dalam Mazmur 37, coba kita buka ya, ayat 24. Kalau kita ikut Yesus, sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, walaupun satu saat kita lemah, ya tidak dengan sengaja, kita asal mau bertobat, ingat baik-baik ya, mau datang ke gereja berlutut, kamu akan diampuni dosanya. Mazmur 37 ayat 24, mari kita baca bersama-sama. 1 ayat 23 ya, dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya begini, kalau kamu percaya Yesus, kamu bisa berdosa, tapi kamu tidak akan seperti Yudas menjual Yesus. Dan murid-murid yang jatuh dalam dosa, Petrus pernah bertanya pada Yesus, apakah kami hanya perlu mengampuni orang yang bersalah 7 kali? Yesus bilang apa? Berapa kali berapa? Berapa kali berapa? Berapa? Apakah 7 kali? Yesus bilang berapa? 70 kali 7 kan? Nah, kalau Yesus berkata 70 kali 7, itu artinya apa? Tidak ada dosa kita yang tidak bisa diampuni, asal kamu mau datang pada Yesus, asal kamu mau bertobat. Yudas
tidak bertobat, dosanya tidak bisa diampuni. Orang yang tidak mau bertobat itu dosanya tidak bisa diampuni. Tetapi kalau kita berdosa, firman Tuhan menegur kita. Ya, pada minggu-minggu akan datang, kalau Tuhan izinkan, saya akan membahas bagaimana Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Dikatakan dalam Alkitab, Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Itu yang Yesus katakan lagi kepada Petrus. Itu dalam Injil Markus. Dan Petrus mengatakan, aku akan memberikan nyawaku padamu. Dan Yesus berkata kepada Petrus apa? Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Itu maksudnya apa? Sebenarnya hidup kita di muka bumi ini adalah peperangan rohani, bukan peperangan jasmani. Dan peperangan rohani, siapa sih musuh manusia sih? Siapa? Musuh kita kalau kelihatan gampang dilawan loh, ya kan? Kalau kita ditinju ya kita menghindar, kalau enggak kita tangkis kan kelihatan. Tapi ada musuh yang tidak nampak. Kalau kamu tidak dibantu Yesus, tidak dibantu firman-Nya, kita pasti kalah melawan musuh itu. Karena dia jauh lebih pintar daripada kita, dia jauh lebih licik daripada kita. Bahkan nenek moyang kita pun waktu melawan dia jatuh karena tidak minta bantuan dari Allah untuk melawan musuh ini, iblis. Iblis sudah nuntut Yesus supaya diizinkan, supaya Petrus dihancurkan. Nah, apa yang Tuhan Yesus bilang sama Petrus? Aku telah berdoa untuk engkau. Ya, pentingnya berdoa ya. Kamu tahu Yesus sekarang di surga, apa kerja Yesus di surga? Dia bukan ongkang-ongkang kaki loh. Dia menyediakan tempat untuk kita. Menyediakan tempat untuk orang percaya. Makanya gereja harus pergi mengabarkan Injil. Begitu orang itu percaya Yesus, dia punya tempat di surga loh. Kamu kalau di rumah di bumi ini tidak punya tempat nggak apa-apa. Kamu in the cost nggak apa-apa. Kamu kontrak rumah nggak apa-apa. Asal kamu percaya Yesus, kamu punya tempat selama-lamanya di surga. Paham? Dan kalau kita lihat di sini, iblis dia ingin menghancurkan Petrus. Dan iblis itu nama lainnya siapa? Setan kan? Apa arti kata setan? Setan itu artinya menentang. Menentang. Bagaimana menentang? Dia akan bilang, kamu orang berdosa, nggak bisa masuk surga. Dia akan bilang sama Allah begitu. Yesus bilang enggak, dosanya sudah dihapus dengan darah saya. Dia boleh masuk surga. Setan selalu menentang semua manusia. Tetapi siapa yang bisa dibela Yesus? Kalau kamu ditentang setan, kamu pasti kalah loh. Kalau Yesus nggak bela kamu loh. Bagaimana kamu dapat dibela Yesus? Kalau kamu sudah percaya Yesus. Darah Yesus sudah menghapus dosa kita. Dan semua perbuatan Tuhan Yesus itu memberikan kita apa? Jubah apa? Jubah. Ya, kalau sekarang tuh yang bukan hanya jubah, itu pakaian apa? Yang dipakai dokter itu apa namanya? APD kan? PAD apa namanya? APD ya? Kalau sudah pakai itu, amanlah. Kita juga perlu itu seperti APD. Tapi APD-nya apa? Semua perbuatan Tuhan Yesus menjalankan hukum Taurat. Itu dijubahkan, dikenakan pada kita, sehingga kita itu diketuk di pengadilan tidak ada salah. Pertanyaan sekarang kamu lihat ya, Yesus berdoa untuk Petrus supaya imannya jangan gugur. Dan kalau kita lihat dalam Injil Lukas 22, Tuhan Yesus mengatakan ketika engkau insaf. Jadi kenapa Petrus akhirnya bisa insaf, bisa sadar? Karena Yesus bukan hanya berdoa untuk Petrus ya. Petrus itu 3 kali menyangkal Yesus. Dan pada saat pertama kali dia menyangkal Yesus itu jam 9 malam sampai jam 12. Kita nggak tahu jam berapa. Nah, dia menyangkal Yesus 1 kali, tidak kenal Yesus. Setelah itu jam 12 malam ayam berkokok.
Berkokok sekali. Dia nggak ingat loh. Yesus sudah kasih tahu, kamu akan nyangkal aku ya. Sebelum ayam kokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Nah, jadi di bagian yang kedua antara jam 12 sampai jam 3 sekali lagi ayam akan berkokok. Dan di antara jam 12 sampai jam 3 Petrus itu 2 kali lagi menyangkal Yesus. Setelah dia kali ketiga menyangkal Yesus, pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini, ayam berkokok, baru dia ingat kata-kata Yesus loh. Ketika dia ingat kata-kata Yesus, dia melihat Yesus, Yesus pun melihat dia loh. Yesus tahu nggak kalau kamu sakit? Tahu. Yesus tahu nggak kapan kamu lemah? Dia tahu. Karena dia adalah Allah yang maha tahu dan dia maha hadir. Dia tahu Petrus kapan akan menyangkal dia. Dan waktu Petrus menyangkal dia kali ketiga, ayam itu berkokok. Zaman dulu gak ada jam loh. Bagaimana tahu jam 12 malam, jam 3 pagi itu ayam dilatih berkokok. Begitu Petrus ingat ayam sudah kokok 2 kali. Kali pertama dia gak gitu perhatikan, langsung dia ingat, Yesus sudah berkata pada saya, sebelum ayam berkokok 2 kali engkau akan menyangkal. Bahkan bersumpah tidak kenal Yesus 3 kali. Baru dia ingat kata-kata Yesus. Dan dia melihat Yesus dan dia nangis. Dan saat Petrus nangis, dia pergi dari Yesus. Dia malu. Kalau kita baca ya dalam Yohanes 21, dia kembali lagi loh jadi nelayan loh. Gak berani lagi dia mengikut Yesus sebagai rasul. Malu 3 kali kok tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Dia merasa dirinya nggak layak lagi. Tetapi di sini sekali kita jatuh, berapa kali kita jatuh, Tuhan Yesus mau mengangkat kita. Dan bagaimana Yesus mengangkat kita? Kalau kita baca dalam Injil Yohanes 21, Yesus pergi ya mengunjungi Petrus tuh, bawa dia balik. Yesus bertanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Ya, bahkan disebut nama bapaknya. Ya. Hai Petrus, hai Simon, anaknya Yunus, putranya Yunus, apakah engkau mengasihi aku melebihi semua ini? Petrus bilang, ya Tuhan, aku tahu. Ya, engkau tahu aku mengasihi engkau. Apa Tuhan Yesus bilang sama Petrus? Pesannya apa? Gembalakanlah domba-domba kecilku. Karena Petrus ya sudah dipanggil jadi penjala ikan, menjadi penjala manusia, menjadi gembala. Yesus adalah gembala kita semua, tapi Yesus kan setelah dia mati, dia bangkit, dia akan naik ke surga, dia tidak ada di bumi. Jadi domba-domba Tuhan Yesus siapa yang gembalakan? Domba-dombanya di Kubur Raya, domba-dombanya di Pontianak, siapa yang gembalakan? Haruslah Tuhan Yesus menunjuk gembala-gembala untuk menggembalakan domba-domba kecil dan domba-domba besar. Petrus itu merasa nggak layak lagi untuk menjadi gembala seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Tapi Yesus bertanya kepada dia 3 kali, karena dia jatuhnya 3 kali. Jadi pelajaran kedua, berapa kali pun kita gagal, jangan kamu sampai seperti Yudas meninggalkan Yesus. Tuhan Yesus pasti datang mencari kita, membawa kita kembali, ya, supaya kita bisa ya dipulihkan ya kedudukan kita dan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Nah, semua murid berkata demikian, dan akhirnya semua murid betul-betul ya mereka semuanya menyangkal Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus bukan hanya ingin ya menolong Petrus, dan Tuhan Yesus berkata, sesudah engkau insapnya. Kata insap di sini adalah dalam bahasa aslinya ketika engkau berbalik. Ketika apa? Engkau berbalik. Ya. Ketika engkau bertobat, kuatkanlah siapa? Saudara-saudaramu. Nah, kalau kamu jadi orang Kristen, kamu sudah bertobat, iman kamu semakin bertumbuh, kamu harus menguatkan orang-orang lain yang lemah. Kamu harus lihat siapa di sini sebelum Covid rajin ke gereja, sekarang new normal, takut dia di rumah, nggak berani dia ke gereja. Kamu harus ajak dia kembali, karena kamu sekarang sudah kembali ke gereja. Kan banyak yang kawan-kawan kan yang tidak datang kan. Jangan sampai kamu hanya sendirian datang, nggak lihat sungai dalam siapa yang nggak datang.
Ajak dia ya. Kubur raya siapa yang nggak datang? Ajak. Ya, kita yang sudah dikuatkan Tuhan harus menguatkan orang lain. Berapa kali pun kita jatuh, kita nggak takut, karena Tuhan akan mengangkat kita. Itu pelajaran kedua ya. Pelajaran yang ketiga, kita buka di sini ya, Injil Lukas yang sama, pasal 22. Tapi di sini kita akan menyimak dari ayat 35 ya, sampai ayat yang ke-38. Apa itu bunyinya? Lalu Yesus berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tidak ada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Nah, Yesus sekarang ingin mengajarkan kepada murid-muridnya, waktu murid-muridnya berpisah sementara dengan Yesus, dan nanti waktu Yesus sudah naik ke surga, Yesus ingin ingatkan ketika mereka sempat berpisah dengan Yesus. Kapan mereka berpisah dengan Yesus? Waktu Yesus sudah melatih mereka ya, mengabarkan Injil, yaitu melihat Yesus bagaimana mengabarkan Injil. Murid-murid itu dikirim ya ke kota-kota, ke desa-desa, berdua-dua untuk mengabarkan Injil, untuk mengajar firman, untuk mengusir setan, dan mereka semua sudah lakukan. Dan waktu itu Yesus berpesan, kamu pergi jangan bawa dompet. Pundi itu apa? Dompet. Jangan bawa apa? Bekal makan. Jangan bawa sepatu. Aneh ya, kok harus pergian bawa sepatu ya. Biasanya kalau sekarang kita pergi kan nggak usah bawa sepatu, biasa bawa sandal kan ya, karena sepatu sudah kita pakai. Kenapa? Karena pada zaman dulu itu orang jalan kaki loh. Kalau jalan kaki ya, kasutnya ya tidak seperti sepatu zaman sekarang, bisa putus. Kalau jalan kaki di tengah jalan, kalau kasutnya putus di mana? Bisa beli nggak kasut di hutan? Nggak ada kan? Berarti dia harus ambil kasut ya yang di dalam kantong untuk dia pakai. Yang kasut yang putus dia bawa untuk diperbaiki. Kamu pernah lihat orang main badminton? Raketnya putus kan? Kalau dia lagi bertanding, nggak mungkin dia hanya bawa satu raket loh. Dia pasti bawa beberapa raket. Kalau raketnya putus, dia ambil lagi raket lain, dia coba-coba. Oh, dia pakai raket ini. Makanya di sini kan kelihatan aneh. Kok harus bawa kasut, bawa sandal? Karena mereka zaman dulu tuh jalan kaki ya, Bang. Kalau jalan kaki, kasutnya bisa putus. Kalau seperti sekarang mobil, pasti ada ban cadangannya kan? Gak mungkin mobil itu yang gak bawa ban cadangan. Kalau kempes tengah jalan bagaimana? Jadi Yesus bilang, waktu aku suruh kamu, waktu itu kamu gak boleh bawa semua itu. Apakah kamu kekurangan? Muridnya menjawab, satu pun tidak. Kata Yesus kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai dompet-dompet, hendaklah ia membawanya. Demikian juga mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya, bahkan membeli pedang. Apakah Yesus ingin para murid ini melawan gerombolan yang akan menangkap dia? Nah, pedang di sini bukan pedang panjang untuk berperang. Ya, seperti sekarang orang main hanggar kan, hanggarnya kan panjang. Bukan, itu adalah pedang pendek, pisau pendek. Nah, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku, ia akan terhitung, Yesus akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Jadi waktu mereka menangkap Yesus, mereka itu sudah punya rencana jahat bahwa Yesus yang ditangkap harus dihukum mati. Dan mereka akan bawa perkara ini kepada Pilatus supaya Yesus disalibkan. Makanya waktu mereka menangkap Yesus, itu bukan kayak orang ya nangkap maling ayam, 1-2 polisi. Ini satu peleton datang mengeroyok Yesus, menangkap Yesus. Makanya murid itu akhirnya kocar-kacir. Jadi Yesus di sini ya berkata, sebab apa yang ditulis tentang aku itu sedang digenapi. Yang tadi kita baca itu adalah dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 12. Mari kita buka ya. Yesus akan disalibkan di tengah-tengah para penyamun. Dalam Yesaya 53 ayat 12. 53:12 kita baca bersama-sama. 1, 3.
Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarasan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi Yesus disalibkan, dan di sebelah kanan kirinya, kalau kita lihat ya, lambang gereja kita adalah 3 salib. Tengah-tengah salib Yesus, kanan salib penjahat, kiri salib penjahat. Dan waktu Yesus ditangkap, tadi saya sudah katakan kan, Yesus kenapa suruh murid-muridnya bawa pedang? Apakah Yesus ingin murid-muridnya semua berperang untuk membela Yesus supaya Yesus ditangkap? Tidak. Pedang di sini pedang pendek untuk berjaga-jaga. Ya, untuk berjaga-jaga. Dan ada nggak pedang yang mereka bawa? Mari kita lihat dalam Lukas 22 ayat 38. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawab Yesus, sudah cukup. Nah, pedang di sini ya sebenarnya untuk berjaga-jaga. Dan Yesus ya tahu kelemahan manusia. Manusia kalau terancam, dia akan membela diri. Dan Yesus izinkan loh para muridnya menggunakan otot untuk melawan. Dan kalau kita menggunakan otot ya, melawan dalam ya, pelayanan kita akan gagal. Dan kalau kita baca, Petrus betul ya pernah menggunakan pedang itu. Ternyata ya ada 2 pedang. Siapa yang bawa? Satu kita nggak tahu siapa yang bawa. Tapi ternyata satu yang bawa pedang itu Petrus. Petrus punya pedang pendek itu, dia keluarkan pedang itu. Kalau kamu baca, apa? Dia gunakan, dan yang kepotong bukan leher orang tetapi telinga kan, dan Tuhan Yesus sambung kembali telinga itu. Dan pada saat itu terjadi, Tuhan Yesus izinkan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, barang siapa yang menggunakan pedang, barang siapa yang menggunakan kekerasan, dia akan mati oleh pedang. Dan kalau kita percaya Yesus ya, kamu lihat ya, orang Kristen itu punya nggak angkatan bersenjatanya? Nggak ada kan? Ada nggak di gereja? Ayo para pemuda, para remaja, kita latihan bela diri, latihan kungfu gitu. Kan nggak ada kan? Kenapa nggak ada? Kenapa kelompok-kelompok lain ada latihan kungfunya, ada latihan karatenya? Kok di gereja nggak pernah ada? Karena kita tahu ya, senjata yang kita pakai bukan senjata jasmani tapi rohani. Nah, pedang pendek ini yang harus kamu punyai bukan ya pedang sangkur. Tetapi coba kita buka di dalam kitab Efesus ya, Rasul Paulus mengajarkan ya, pedang pendek ini adalah satu ya dari 7 ya senjata rohani yang harus ya orang Kristen miliki. Efesus 6. Kita baca Efesus 6 mulai ayat 11 sampai ayat 18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, Yesus berkata iblis ya akan menghancurkan kamu karena musuh ya dari para murid sebenarnya bukan orang yang menangkap Yesus, sebenarnya adalah iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ada 7 ya. Yang pertama apa? Jadi berdirilah teguh. 1. Berikat pinggangkan kebenaran. 1 ya. 2. Berbaju jirakan keadilan. 3. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai. 4. Dalam segala hal gunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kemudian yang kelima, dan terimalah ketopong keselamatan. Yang keenam, dan pedang roh, pedang pendek roh, yaitu firman Allah. Ini yang di tangan kita. Ya, pedang pendek itu selalu dibawa ya oleh tentara pejalan kaki Roma. Yang tadi kamu baca, 6 senjata itu selalu ada pada pasukan pejalan kaki Roma.
Mereka punya ikat pinggang, mereka punya pelindung dada, mereka punya sepatu, mereka punya perisai, mereka punya helm, terus mereka punya apa? Pedang pendek. Yang keenam pedang pendek. Yang ketujuh apa itu? Kita lihat ayat 18. Dalam segala doa, permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi ingat ya, 7 senjata ini harus kita bawa. Yesus bilang sama pada muridnya, ada pedang enggak? Mereka bilang ada 2. Dan kita tahu satu pedang pendek itu ada di tangan Petrus, karena dia cabut pedang itu ketika orang mau menangkap Yesus, dia gunakan pedang itu, dan siapa yang terpotong telinganya? Malkus. Dan Tuhan Yesus menyambungkan telinga itu loh. Tuhan Yesus bukan ingin mereka pakai pedang itu berperang, bukan. Kita berperang dalam peperangan rohani. Kamu sudah punya belum ikat pinggang kebenaran? Baju jirah keadilan, sepatu rela mengabarkan Injil. Ya, kemarin kita baru pergi mengabarkan Injil. 2 minggu lagi kita akan mengabarkan Injil. Saya harap ya para remaja bisa ikut lagi ya, pergi mengabarkan Injil. Karena itu satu kesatuan. Kita nggak boleh bilang, oh aku punya pedang, tapi nggak pernah pengabaran Injil. Salah. Nah, kita punya baju jirah, kita nggak punya ketopong, nggak boleh. Kita punya ketopong, nggak punya helm. Semuanya harus lengkap. Dan yang terakhir itu adalah doa. Doa. Ya, doa itu saya ibaratkan dengan sekarang orang menggunakan Zoom, apa? Menggunakan apa? Zoom ya. Pernah tahu kan orang menggunakan Zoom kan? Kalau orang lagi di Zoom, semua wajahnya nampak. Ya kan? Kalau kita sebelum ada Zoom, Tuhan Yesus sudah ajarkan kita loh. Kalau kamu berdoa untuk orang lain, sebenarnya ya kamu sedang Zoom dengan dia, dan dia juga berdoa untuk kamu. Dan Tuhan Yesus, apa tugas dia di sorga selain dia menyediakan tempat untuk kita? Dia itu berdoa untuk kita. Coba kita lihat dalam Ibrani 7 ayat 25. Tuhan Yesus punya 2 pekerjaan rutin, menyediakan tempat untuk orang percaya dalam Yohanes 14, dan Yesus di surga dia juga sekarang berdoa untuk kita, dan kita juga harus ya saling mendoakan. 7:25 kita baca sama-sama, 1-3. Karena itu ia Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Artinya kalau kita minta kepada Bapa, minta apa? Jangan kamu hanya minta, ya Bapa kasih saya naik kelas, ya Bapa kasih saya pekerjaan, hanya itu tak cukup. Kamu harus minta apa? Hikmat dari Tuhan. Hikmat ya. Hikmat itu artinya begini, ya Bapa, apa sih yang ingin aku kerjakan? Kamu kasih tahu saya. Ya seperti Petrus ya, sebelum dia menyangkal Yesus, Yesus sudah kasih tahu dia loh, ini akan terjadi. Dia nggak percaya. Kamu harus berdoa, Tuhan, pekerjaanmu ini banyak di muka bumi ini, pekerjaannya sedikit. Tolong saya bisa melayani Engkau. Jangan hanya ya, minta untuk keperluan diri ya. Di sini kamu berdoa untuk kawan-kawan kamu. Kamu berdoa untuk orang tua kamu yang belum percaya Yesus, supaya satu saat ya, hamba Tuhan bisa datang kepada orang tua kamu, memberitakan Injil, supaya mereka bisa percaya Yesus. Itu doa yang paling bagus tuh. Berdoa untuk keluarga yang belum percaya Yesus. Kalau mereka kamu doakan dan Tuhan ya beri mereka kesempatan mendengarkan Injil dan mereka percaya Yesus, mereka akan dapat tempat di surga. Tidak ada tugas lain yang lebih penting daripada itu. Sudah kamu lakukan belum? Doakan ya, orang yang belum percaya. Doakan teman, doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ya, supaya hamba-hamba Tuhan ketika melayani, yang dia katakan hanyalah firman Tuhan, yang dia lakukan hanyalah kehendak Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan.
Kita pagi ini sudah belajar, Tuhan Yesus berkata Petrus akan menyangkal dirinya. Sebelum ayam berkokok 2 kali, jam 12, jam 3, Tuhan Yesus bilang Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan Yesus sudah pamitan dengan murid-muridnya bahwa dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya selama 3 hari. Jadi dia akan disalib. Setelah itu dia bangkit pada hari Minggu, dan dia akan berjumpa dengan murid-muridnya. Dan pada saat Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, dia pergi kepada murid-muridnya. Bukan murid-muridnya yang datang pada dia. Dan murid-murid yang berkumpul di Galilea, dan Yesus bertemu dengan mereka di Galilea. Dan Petrus bertemu dengan Yesus di Galilea, di danau Galilea, di laut Galilea. Ketika dia sudah malu, dia kembali menjadi nelayan. Dan Yesus tahu Petrus itu memang pemimpin. Waktu dia jadi nelayan, dia bukan sendiri jadi nelayan, dia ajak 6 murid yang lain jadi nelayan. Kamu bayangkan ya, dari gembala, penjala manusia, sekarang balik ke profesi lama. Kalau itu terjadi seterusnya, boleh dikatakan Yesus gagal kan? Tapi Yesus tidak mau itu terjadi. Yesus pergi ke situ, Yesus memanggil pulang ke-7 murid itu menjadi gembala. Dan kalau kita tahu Tuhan Yesus memang spesialis ya, membuat orang yang gagal berhasil. Kalau kamu hidup kamu pernah gagal ya, kalau kamu sekarang ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, kamu pasti berhasil. Petrus yang gagal 3 kali, Yesus buat dia berhasil. Dan kalau kita lihat di sini, Petrus itu ya, karyanya masih ada di tangan kita sampai sekarang loh. Injil Markus itu adalah sebenarnya Injilnya Petrus ya, lewat Roh Kudus, tapi dia suruh Markus yang menulis tuh. Markus juga orang gagal. Kalau kamu baca Kisah Rasul 13, waktu dia masih muda, dia ikut melayani, dia melarikan diri. Jadi keahlian dari Tuhan Yesus itu membawa orang yang gagal supaya berhasil dalam kerohanian. Dan Petrus dikatakan setelah kamu insaf, walaupun manusia percaya Yesus akan jatuh tapi tidak tergeletak. Kenapa tidak tergeletak? Karena Yesus ingin mengangkat kita kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan kita lupa. Selalu kita ingat, selalu kita alami bahwa Tuhan Yesus senantiasa dia menyertai kita. Ya, walaupun ya Petrus kelihatannya ditinggal oleh Yesus waktu dia menyangkal Yesus. Sebenarnya tidak, karena kali terakhir waktu dia menyangkal Yesus, dia lupa kata-kata Yesus. Ketika ayam berkokok, baru dia ingat, oh Yesus bilang sebelum ayam berkokok 2 kali, aku menyangkal Yesus 3 kali. Baru dia ingat kata-kata Yesus. Kita jatuh dalam dosa karena kita lupa kata-kata Yesus. Baru dia ingat kata-kata Yesus, dia lihat kepada Yesus. Apakah saat itu Yesus lagi lihat tempat lain? Enggak loh. Yesus ketika Petrus mengarahkan mata pada Yesus, Yesus sedang memandang Petrus tuh. Yesus sedang memandang kita loh. Yesus sedang memandang kita. Apa urusan kamu sekarang yang kamu gumulkan? Yesus tahu loh. Dia mau menolong kamu. Ya, dalam masa seperti sekarang ini, kita harus tahu Yesus mau menolong kita. Dan saya percaya kita akan mengalami selalu hal seperti Petrus yang Tuhan tolong. Sebagai kesaksian yang terakhir penutup, waktu kita mulai merekam kebaktian, yang paling sering merekam di gerejanya kan saudara Wendy kan. Kita panggil dia, dia bawa kameranya, ya, dia bawa alatnya. Dan ternyata apa yang terjadi? Kita merekam dengan 2 kamera, 1 HP, 1 kamera dia, ya, kamera kecil dia. Dan di kamera HP yang kita pakai, kita langsung sambungkan ke mic. Kalau kamu lihat video-video ya bulan Maret itu ya, ada mic-nya kan. Mic-nya kelihatan gagah ya, ada bulu-bulunya. Tapi sebenarnya mic itu nggak bekerja. Karena waktu mic ini disambung ke HP, harus ada 1 alat ya, splitter namanya, nggak ada kita pakai. Sehingga sebenarnya mic ini ada di sini, suara itu langsung direkam ke sana.
Itu satu kegagalan teknik ya, sampai bulan April baru ditemukan penyakitnya ya. Walaupun ya kita menjalankan sesuatu tidak sempurna, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan apa? Menolong kita. Kalau sekarang kamu merasa ya, aku belum begitu bisa melayani lo, memimpin nyanyi belum bisa, disuruh berdoa belum bisa, kamu harus ikut terus. Kalau kamu ikut terus, jangan pergi dari Tuhan Yesus, Dia akan melatih kamu ya, Dia akan apa? Melatih kamu. Seperti Petrus, dia dilatih oleh Yesus sehingga dari tangan kita ya, di tangan kita sekarang ada Injil Markus, surat 1 Petrus, surat 2 Petrus. Padahal dia itu orangnya apa? Nelayan loh. Orang kampung yang tidak berpendidikan tinggi, tapi Yesus bisa memakai dia karena Yesus mempercayai pekerjaan itu pada Petrus. Sekarang Tuhan Yesus mau percayakan loh pekerjaannya pada kamu. Banyak ya pekerjaan Yesus. Dia mau kasih kamu pekerjaan ya, asal kamu ikut ya, tim pelayanan gereja. Nanti kamu bisa tahu ya, pekerjaan apa yang Yesus ingin kamu lakukan. Mungkin main gitar, mungkin besuk ya, mungkin pengabaran Injil, banyak. Dan Tuhan Yesus ingin kita semua melayaninya. Kita sudah belajar pagi ini, Yesus disangkal oleh semua muridnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang panjang sabar, Tuhan Yesus yang mengasihi para murid-muridnya sampai detik-detik terakhir. Tuhan Yesus tidak pernah give up akan kelemahan murid-muridnya, tapi Tuhan Yesus bahkan datang kepada Petrus yang sudah menyangkal dirinya dan mengembalikan Petrus, menguatkan Petrus, memberikan kepercayaan kembali kepada Petrus untuk menjadi gembala. Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Kiranya ya Bapa, kami juga bisa menjadi orang yang seperti Petrus dan kawan-kawan, supaya tugas-tugas Tuhan Yesus di muka bumi ini bisa kami lakukan. Tolonglah ya Bapa, pimpinlah kami untuk menjadi alat-alat dan anak-anak-Mu yang berguna untuk memuliakan nama-Mu. Demikianlah ya Bapa doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Pujian terakhir 331. Kasih selamatkanku. 331. Kasih Tuhan
kasih besarnya, selamatkanku. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengagungkan, meninggikan dan bersyukur pada Engkau karena Engkau telah memimpin kebaktian kami dari awal sampai akhir. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan atas sembah sujud kami dalam roh dan sesuai dengan firman-Mu. Ya Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebagian dari kami adalah pelajar. Kuatkanlah kami menjadi pelajar yang baik, menjadi saksi bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah kami. Sebagian kami adalah pekerja, Engkau melindungi yang bekerja, keluar masuk, Engkau jaga, supaya tetap sehat, bukan hanya jasmani, tapi juga rohani. Sebagian ada anak kecil, dan juga sebagian ibu rumah tangga. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Jadikanlah kami sebagai korban hidup yang bersaksi untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus, sehingga dalam hidup kami dapat membawa orang seperti Petrus untuk percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami dengan firman-Nya, dengan kuasa Roh Kudus. Kami pulang dalam damai sejahtera yang Engkau berikan pada kami. Kiranya Engkau menolong kami menjadi saksi bukan hanya di sini, tapi sampai ke ujung bumi. Demikianlah Bapa, doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu melindungimu.